bisa berjumpa dengan saudara di dalam rumah Tuhan. Dan juga bagi para jemaat yang mengikuti ibadah online. Saya Irina, berikut GBTDY News. Ikuti doa puasa I Pray setiap hari Jumat pukul 12 siang. Mari bergabung di dalam komunitas sel bagi para dewasa muda dalam Komsel Fantastic Star setiap hari Kamis pukul 19.30. Segera daftarkan diri Anda dan ikuti acara coaching klinik dan live concert bersama Undivided Worship bagi para pelayan Tuhan yang rindu untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan, pujian, dan penyembahan. Bagi para pemuda-pemudi dapat mengikuti ibadah Tabernacle Youth Fellowship setiap hari Sabtu pukul 16.30. Dukung dan arahkan anak-anak Anda untuk dapat mengikuti ibadah TKTF yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Bagi anak-anak yang masih mengikuti ibadah online, juga dapat mengikuti ibadah online dan mengaksesnya melalui link YouTube TKTF Lite. Anak-anak adalah masa depan. Persiapkan mereka agar dapat bertumbuh dewasa dalam cinta dan takut akan Tuhan. Ikutilah program parenting dengan tema Kenali 5 Bahasa Kasih Anakmu bersama Gideon dan Priska pada hari Minggu 6 Februari 2022 pukul 10 pagi. Kami mengajak semua jemaat GBT Darah Yesus Sukabumi untuk dapat mengikuti ibadah onsite yang diadakan setiap hari Minggu pukul 7 pagi untuk ibadah servis yang pertama dan pukul 16.30 sore untuk ibadah servis yang kedua. Sekian GBTDY News yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami memberikan kesempatan Roh Kudus untuk memenuhi ruangan ini dan memenuhi setiap hati kami agar kami mengalami lawatan Tuhan. Dan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami siap terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Yes, alam semesta Tuhan.
Lord Jesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, karena Engkaulah Raja di atas segalanya. Engkaulah Allah yang dahsyat, haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Oh Jesus, terima kasih. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah. Saudara kita semua bangkit berdiri. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari saudaraku, kita buka hati kita dan siapkan dengan kuasa Roh Kudus agar kita mengalami jamahan kuasanya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Kedua tangan kita, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kita percaya bahwa nama Tuhan adalah nama yang besar dan termulia. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang dahsyat dan hebat. Kalau Dia boleh berikan kehidupan buat saya dan saudara, karena Dia Allah yang hidup, Allah yang mati dan bangkit buat saya dan saudara, yang menyelamatkan hidup saya dan saudara. Terima kasih Bapa. Haleluya. Jesus, thank you Lord Jesus. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Hosana, Hosana. Yes, amin. Yes. Hosana, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, nama-Mu besar.
Kami percaya nama-Mu besar dan termulia Tuhan. Engkaulah Allah yang layak ditinggikan, diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dan percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus lebih dahsyat lagi. Haleluya. Mari kita tinggikan Raja di atas segala raja. Tepuk tangan yang lebih dahsyat. Jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kepala kita. Yang siap sama-sama katakan, yes, haleluya. Yes, haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat jadi nyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Haleluya. Belenggu telah dipatahkan, amin. Siapa yang siap diberkati Tuhan pagi hari ini? Sama-sama katakan, aku diberkati. Kamu diberkati. Kasih setiamu Tuhan. Yes, thank you Lord Jesus. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan
tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi aku. Diberkati, aku diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, mari kita tepuk tangan tidak jatuh lagi, jangan ragu-ragu, karena Allah kita. Yes, haleluya. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi aku. Diberkati, aku diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes. Siapa yang jiwa diberkati Tuhan dan dilimpahi Tuhan hari ini? Kita sama-sama, oh aku diberkati Tuhan, oh aku dilimpahi, dan kamu juga dilimpahi dan diberkati Tuhan. Amin. Yes, haleluya. Thank you Lord Jesus. Kami siap diberkati Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi aku. Diberkati, yes. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, saya diberkati, kamu diberkati, karena Tuhan sanggup memberikan kelimpahan buat saya dan saudara. Amin. Yes. Katakan kiri kanan, aku diberkati, kamu juga diberkati. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Kita percaya bahwa kita membutuhkan Roh Kudus untuk memenuhi hati saya dan saudara, agar jiwa kita tetap tenang, jiwa kita tetap sukacita dan bahagia. Yes, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Yes, thank you Lord Jesus. Jiwaku tenang, yes. Bersamamu dalam naungan-Mu. Thank you Lord Jesus. Kami buka hati kami Bapa. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
Roh-Mu yang kudus. Haleluya, Yesus, amin. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu. Roh-Mu yang kudus datang urapiku. Roh-Mu yang hidup duduiku, mengurapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku Saudara, kita semua bangkit berdiri, kita buka hati kita sama-sama. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati, buka hati untuk jamahan. Jemaat yang rindu di lawah Tuhan, bukalah hatimu, bukalah hatimu dan pikiranmu. Tuhan mau lawat engkau pagi hari ini. Yesus, haleluya. Tanggalkan segala bebanmu, Roh Kudus akan ambil alih. Yesus, haleluya. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sama-sama katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di
altarmu, di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Haleluya, Jesus, Jesus, haleluya, haleluya, Jesus, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami tinggikan namamu. Engkaulah Raja di atas segalanya. Hati kami siap Tuhan, Engkau lawat pagi ini. Hati kami siap Tuhan, Engkau jamah. Hati kami siap Tuhan, lawatlah kami. Jesus, lawatlah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Ku buka hati. Saya serahkan kepada hambanya. Tuhanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Yes Jesus, ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya, Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Bapa. Kami bersyukur Haleluya. Tuhan. Selalu baik Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Yes. Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Tanganmu turun menguasai anak-anakmu Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Thank you Lord Jesus. Amin. Kesempatan baik kami boleh memuji besarkan nama Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang hina dina dengan urapan sorga. Jadikan lidahku menjadi lidahmu, jadikan suaraku menjadi suaramu. Jadikan mulutku menjadi mulutmu ya Tuhan. Berbicara kami siap untuk mendengar. Kalau ada roh jahat yang akan mengganggu kami, mari Tuhan Kau sendiri akan campur tangan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar berkami supaya kami boleh duduk dengan baik mendengarkan suara Tuhan. Berbicara kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada bersukacita? Yes. Masih bicara tentang janji Tuhan. Hari ini janji Tuhan ya dan amin untuk kedatangannya. Kita baca kitab Wahyu, pasal 22, pasal yang terakhir.
ayat 7, ayat 12, ayat 20. Ya, janji Tuhan, ya dan amin untuk kedatangannya. Ada siap untuk bertemu dengan Tuhan? Ada siap diangkat dalam kemuliaan? Kita nggak tahu kapan Yesus akan datang. Tapi yang pasti dia akan datang. Amin. Kita baca Wahyu 22 ayat 7, 12, 20. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Nubuat kitab ini. Ayat 12, sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan pada setiap orang menurut perbuatannya. Kita sama-sama baca. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Luar biasa. Ya, ini adalah pasal yang terakhir dari Alkitab. Ada 21 ayat. Dari 21 ayat ada 3 kali kata aku datang segera. Sesungguhnya aku datang segera. Ya, sebelum ada WhatsApp, SMS, kita kenal namanya Telegram. Masih ingat? Telegram. Waktu saya tinggal di Mayawati, mertua saya kirim telegram, segera. Ya. Ternyata telegram itu terlambat datang. Datangnya setelah mertua saya datang. Ya, hari ini datang misalnya, besok. Wah, ini enggak segera, saudara. Tapi kalau Tuhan katakan segera, berarti waktunya sudah semakin singkat, semakin cepat. Amin. Dia katakan sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Upah. Saudara mau upah? Upah itu dari hasil kerjaan kita. Keselamatan bukan upah. Keselamatan adalah hadiah. Katakan hadiah. Ya, sekali lagi saya katakan keselamatan adalah hadiah. Aku datang segera, aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Membalaskan. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, itu dapat balasan. Baik atau buruknya kita akan dapat balasan. Ia memberi kesaksian tentang semua ini, berfirman, ya aku datang segera, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus aminkan bahwa Yesus akan datang segera. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, jadi jelas Tuhan mau supaya kita sebagai anak Tuhan, kita harus berhati-hati. Janji ini diberikan untuk meyakinkan murid-muridnya bahwa dia akan datang kembali. Jadi orang percaya zaman sekarang menyadari kasih Allah dan tujuan penebusan mereka adalah memiliki perasaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Rasul Yohanes. Perihal apa? Kedatangan Tuhan Yesus. Kurang lebih ada sekitar 300 ayat dalam Alkitab berbicara tentang kedatangan Kristus. Artinya apa? Hampir setiap hari kita harus mengerti bahwa Yesus akan datang. Saya pernah katakan bahwa tak menanti kedatangan Tuhan, tak ubahnya seperti kita menanti hari kematian. Benar enggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu. Menanti kedatangan Tuhan sekali lagi sama seperti menanti hari kematian. Ya, kemarin saya kunjungan satu keluarga sama istri. Ya, saya datang ke sana, anjingnya yang jengkong, saudara. Karena anjingnya kenal sama saya. Pinat, wah makin atuh, ngerontok saudara. Wah, saya telepon dia. Gak ada, ternyata dia di Bogor. Kamu ada di mana? Saya di Bogor. Ada apa? Kok saya meninggal? Hah? Meninggal? Ya, 3 hari lalu disuntik, divaksin. Hari berikutnya meninggal. Apa gara-gara vaksin? Enggak juga ya, jangan nyalain vaksin saudara. Ya, dia kena serangan jantung. Usianya berapa? 68 tahun. Masih muda saudara. Ya, padahal ibunya 20 hari yang lalu ibunya meninggal. Ya, hari ini dimakamkan. Nah, kita lihat kematian terjadi di mana-mana. Ada korban-korban Omikron hari-hari ini yang juga sudah tewas. Ya, kita bersyukur pada Tuhan kalau hari ini Tuhan berikan apa?
kekuatan dan kesehatan. Jadi inti dari seluruh Alkitab dalam Perjanjian Lama juga sebagian besar bicara tentang kedatangan Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal 9. Nah, ayat 6, ayat 5 atau 6. Kecil amat ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Waktu itu Yesus sudah lahir belum? Udah? Belum. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan. Saya baru tahu. Kenapa di bahu ada pangkat. Betul gak? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya, tentara, polisi. Kita bisa tahu pangkatnya di mana? Bukan di dada, tapi di bahunya. Betul enggak? Terjadi pergantian Kapolda, terjadi pergantian pemimpin-pemimpin luar biasa. Ya, satu persatu naik. Ada beberapa orang yang pensiun dan sebagainya. Nah, besar disebutkan orang, yang namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Yesus perlu penasehat? Tidak perlu. Dia seorang penasehat. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus datang ke dunia, memberikan damai. Kebangkitannya juga membawa damai. Amin. Kebangkitannya, kematiannya membawa damai. Kebangkitannya membawa damai. Iya toh? Bahkan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan bersekudan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena yang mendasarkan, mengokohkan dengan keadilan, kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Puji Tuhan, ini nubuat tentang kedatangan Kristus dan sudah digenapi. Amin. Kalau yang sudah lewat digenapi, kita yakin apa percaya kedatangan Tuhan, nubuat kedatangan yang akan datang pasti akan digenapi. Betul enggak? Untuk apa Yesus datang? Kita lihat poin pertama. Untuk apa? Dia datang untuk apa? Membalas kepada orang-orang yang menentangnya. Anda pernah ditentang karena saudara jadi orang Kristen? Pernah? Pernah disakiti karena saudara menjadi orang Kristen? Pernahkah saudara dianiaya karena saudara jadi orang Kristen? Nanti ada saatnya Tuhan akan membalas. Kita nggak perlu membalas. Pembalasan itu adalah haknya siapa? Tuhan. Ya, kita baca 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Apa katanya? Yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani apa? Hukuman kebinasaan selama-lamanya. Lautan api itu kekal, saudara. Betul enggak? Surga itu kekal. Amin. Apa sih artinya kekal? Anda ngerti enggak? Kekal itu tidak terbatas. Kalau manusia hidup dalam dunia terbatas. 80 tahun mati, 70 tahun mati, 50 tahun mati, 60 tahun mati. Ya kan? 100 tahun mati. Manusia paling banter nomor berapa sekarang? Paling banter. 80, 90. Ya kan? Selebihnya, ya kalau ada orang berusia 100 tahun itu luar biasa. Anda mau hidup 100 tahun? Mau? Saya mau. Asal Tuhan kasih kekuatan, kasih kesehatan. Tokoh-tokoh Alkitab mereka hidup di atas 100 tahun. Musa 120 tahun, Yusuf 100 tahun. Ya, Nuh berapa? 950 tahun. Yang paling tua siapa? Metusalah. Berapa? 969 tahun. Wah, luar biasa. Saya nggak kebayang, saudara. Orang setua itu seperti apa ya? Modelnya seperti apa? Apa masih kuat, masih gagah? Tentunya. Nah, perhatikan di sini. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Perhatikan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan, dari kemuliaan kekuatannya. Dalam bahasa Indonesia masih gini, dan dengan api yang menyala-nyala, ia turun untuk menghukum orang-orang yang tidak mempedulikan Allah. Tidak mempedulikan Allah.
Orang fasik itu apa? Orang yang tidak peduli agama, menentang Allah. Hari ini banyak sekali orang-orang yang menentang Allah, menentang Injil ke Tuhan. Ya, anggapnya Alkitab itu sesat lah, buatan manusia lah dan sebagainya. Ya, dikatakan sini. Dan yang tidak mau hidup sesuai dengan kabar baik tentang Yesus Tuhan kita, orang-orang itu akan menerima hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dibuang keluar dari lingkungan Tuhan dan dari kuasanya yang agung. Dibuang keluar, dicampakkan. Ya, dalam Wahyu pasal 22 terjadi penghakiman tata putih dan setiap orang akan diadili sesuai dengan perbuatan, sesuai dengan kitab-kitab. Ada kitab kehidupan dan ada kitab-kitab lain. Dan setiap orang yang tidak ditemukan di situ, apa yang terjadi? Dia dilemparkan. Dia lemparkan. Ya, dicampakkan. Saudara tahu artinya dicampakkan itu artinya dibanting, saudara, itu campakkan. Luar biasa, saudara. Perhatikan sini. Ya, orang yang menerima hukuman kebinasaan selama-lamanya dibuang keluar dari lingkungan Tuhan dan dari kuasanya yang agung. Siapa yang akan menerima pembalasan? Mereka yang menaya orang-orang Kristen. Kita akan baca 2 Tesalonika 1 ayat 5 dan 6. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Satu bukti tentang adanya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Mungkin kita menderita. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Banyak saudara kita yang di luar negeri, di Korea Utara, di Kuba, di Suriah, di Irak dan sebagainya. Mereka mengalami penindasan. Di Afghanistan. Ya, setelah Afghanistan dikuasai oleh Taliban, wah kasihan sekali, banyak orang-orang Kristen ditindas, wanita-wanita diperkosa dan sebagainya. Ya, sampai ada ibu-ibu yang rela dia serahkan anaknya kepada tentara Amerika supaya dia bawa, siapa tahu satu saat mereka bisa pergi ke sana. Luar biasa, saudara, mengalami penindasan, mengalami aniaya. Cara menganiaya bagaimana? Disembelih. Ya, disembelih. Luar biasa. Kita lihat nabi-nabi Tuhan, rasul-rasul Tuhan, semua mengalami aniaya. Bahkan Rasul Yohanes sendiri pernah digoreng di wajan dengan minyak yang panas. Usia 90 tahun. Luar biasa. Tapi Tuhan selamatkan dia. Mungkin dia satu-satunya rasul yang bisa hidup sampai matinya. Tidak seperti mati-mati yang lain. Banyak sekali, saudara. Stefanus dilempari batu sampai mati. Mereka menindas. Ya, jadi kalau saudara, saya menyadari bahwa saudara tertindas, saudara mengalami tekanan, mungkin Anda di keluarga mengalami tekanan, orang tua, ayah, ibu yang belum percaya pada Yesus, dia menindas kita. Ingat, ada pembalasan di sana. Ya, dia katakan apa? Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dalam bahasa Indonesia menarasikan dan inilah. Dan disinilah nyata betapa adilnya penghakiman Allah. Adil. Kalau Tuhan jadi hakim, luar biasa ya. Tuhan itu akan jadi hakim di pengadilan Kristus. Pengadilan tahta putih, pengadilan bangsa-bangsa. Pengadilan malaikat-malaikat. Banyak sekali, saudara. Siapa yang jadi hakimnya? Kristus. Ya, orang Muslim kenal Imam Mahdi. Itu Kristus, saudara. Ya. Bukan masing-masing agama diadili, dihukum oleh nabinya masing-masing. Tidak, semua orang kan berhadapan dengan siapa? Dengan Kristus. Ya. Dan karena itu kalian akan dianggap layak untuk masuk ke dalamnya. Yang akan melakukan apa yang adil. Yang akan balaskan penderitaan kepada orang yang membuat kalian menderita. Kenapa? Karena mereka menolak untuk mengenal Allah. Mereka menolak Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Bentuk pembalasannya apa? Ditolak dari hadapan Allah. Ditolak. Wah, luar biasa. Kalau saudara punya anak, bandel, kurang ajar, tidak taat, bikin susah, morotin duit, bikin kasus terus, kira-kira gimana? Anda sebagai orang tua punya anak, bikin kasus,
bikin masalah, nggak mau bertobat, gitu-gitu aja, nyolong dan sebagainya, ngerampok dan sebagainya. Apa yang terjadi? Bisa-bisa ditolak. Ada satu keluarga di Sukabumi, dia tolak anaknya sendiri. Saya baca di koran, dia tulis namanya besar-besar. Ditolak artinya apa? Gak mau terima. Ya, perhatikan sini. Ya, ini hukuman, ini firman Tuhan. Ya, jadi seorang gak perlu takut kalau seorang mengalami tekanan, kalau seorang mengalami penindasan, kalau saudara dijolimi. Betul enggak? Gusti ora sare. Allah tidak pernah tidur. Betul enggak? Orang menjolimi kita satu persatu akan dilibas oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, untuk apa dia datang? Kristus datang untuk dimuliakan di antara orang kudusnya. Dimuliakan. Dimuliakan artinya dikagumi. Saudara kagum dengan Kristus? Halo? Ada kagum dengan Kristus? Ya, kagum. Kagum akan apa? Kebesarannya. Kagum akan apa? Kasihnya. Kagum akan apa? Kuasanya. Saudara masih percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita? Mujizatnya masih terjadi sampai hari ini? Kita baca 2 Tesalonika 1 ayat 10 sampai 12. Apabila datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percaya. Ya, orang-orang kudusnya. Siapa orang kudus? Orang-orang beriman. Siapa orang kudus? Orang-orang percaya. Kita semua adalah orang kudus. Katakan, saya orang kudus. Saya orang kudus. Yang yakin dong. Saya orang kudus. Yang di atas? Sekali lagi. Sekali lagi. Yang di bawah? Sekali lagi. Ya, saya orang kudus, biarpun tidak lahir di kota kudus. Iya, kita jadi orang kudus bukan karena kita lahir di kota kudus. Ya, kakek saya itu orang kudus. Engkong saya itu orang kudus. Waktu dia buka toko di Mangli, 6 km sebelum Jember, disebut apa? Toko Kudus. Luar biasa ya, Toko Kudus. Kalau orang Jawa Timur bilang ke orang Tionghoa, yuk Kudus, ya, yuk Kudus. Kalau di sini panggilnya Neng, kalau di sana yuk Kudus. Kakek saya dipanggil Kudus. Wah, luar biasa saudara. Ya, kita ingat ya, kita semua adalah turunan, kita adalah orang-orang kudus. Amin. Korintus mencatat itu kepada semua orang beriman di Korintus, kepada semua orang beriman, orang-orang kudus. Ya, pertanyaannya, apakah kita hidup dalam kekudusan? Nah itu pertanyaannya. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang kudus. Hidup kita kudus, omongan kita kudus, seks kita kudus, pikiran kita kudus, hatinya kudus, uang kita juga kudus. Kok bisa? Ya kalau kita hasil curian, hasil ngerampok itu enggak kudus. Betul enggak? Uang hasil kejahatan bisa dipersembahkan kepada Tuhan? Bisa enggak? Tidak, benar enggak? Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu diam-diam menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Ya, Kristus dimuliakan oleh orang-orang kudusnya, oleh orang-orang saleh. Dikagumi oleh semua orang yang percaya kepada Kristus. Saya tahu Anda bisa datang ke gereja ini karena saudara kagum kepada Kristus. Amin. Karena Anda kagum kepada Kristus. Amin. Kagum. Ya, kenapa saya percaya Yesus? Saya kagum dengan Yesus. Yesus itu luar biasa. Dia itu penjembuh, dia itu penguasa, dia itu pengayom. Amin. Bisa orang lain, pribadi yang lain bisa menolong kita? Enggak ada. Dalam situasi yang sulit, kondisi yang tidak memungkinkan,
Hanya Kristus yang sanggup menolong kita. Amin. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, jangan sebentar cengeng, jangan sebentar putus asa, rugi. Kita harus berharap sama Tuhan. Kalau mengalami kesulitan, kita harus pandang kepada siapa? Pandang pada Kristus. Jangan pandang terus padanya. Jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang secara orang lain. Pandang saja Yesus. Iya. Jangan tengok kiri, tengok kanan. Ya, pusing kanan, pusing kiri. Betul enggak? Kita harus pandang kepada siapa? Kepada Yesus. Ada yang Bapak Ibu yang sedang menghadapi masalah hari-hari ini. Pandang kepada siapa? Yesus. Yang ketiga. Untuk apa dia datang? Yesus datang untuk menyempurnakan gerejanya. Menyempurnakan gerejanya. Sekarang gereja belum sempurna. Ada gereja yang sempurna? Enggak ada. Di Sukabumi ada 30 gereja. Masing-masing punya ciri khas. Punya pengajaran yang khas. Betul enggak? Tapi kita harus menyadari. Ya, dia akan datang menyempurnakan gerejanya. Dia akan menyempurnakan keselamatan kita juga ya. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Bingung dan gelisah. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebelum hari itu haruslah datang dahulu apa? Murtad. Mana ini seleknya? Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Datang dahulu murtad. Ya. Nah, coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimana juga. Sebab sebelum hari itu, hari apa? Kedatangan Tuhan, haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus siapa manusia? Antikris. Murtad. Apa sih artinya murtad? Ya. Banyak orang Kristen murtad. Ya, enggak ada di slide. Murtad itu artinya apa? Menolak iman. Apa itu murtad? Adalah penolakan terhadap Kristus secara sukarela dan sadar meninggalkan iman Kristen dan berpaling kepada agama lain, murtad. Orang Kristen pindah agama lain. Islam misalnya, itu mu'alaf. Kalau orang Muslim kepindah ke sini disebut murtad, jadi murtadin. Iya kan? Sekarang banyak sudah kelompok-kelompok murtadin, luar biasa. Ya, sejak ibadah online, banyak orang dengar Injil lewat YouTube. Bahkan ada satu jemaat kita, saya tanya, kenapa dia bisa ikut Yesus? Karena dengar khotbah lewat online, YouTube. Wah, luar biasa. Ya itu, banyak orang-orang yang tadinya tidak mengenal Yesus, mereka percaya kepada Kristus. Ya, mereka suka dengar. Ya, tiap hari mereka dengar. Dia cari gereja itu. Dia tidak menemukan gereja yang dia maksud, tapi dia datang ke GBT. Luar biasa, ya. Ya, jadi itu cara Tuhan untuk menolong kita. Nah, orang yang murtad karena apa? Yang pertama, karena pernikahan. Sekolah, pacaran, jadi mahasiswa, pacaran, terus nikah. Itu pun tanpa sepengetahuan orang tua. Ada orang anak menikah, orang tua nggak tahu. Sakit hati nggak? Ada anak menikah, orang tua sendiri, orang tuanya dewe, nggak tahu. Taunya dari orang lain. Itu sudah kejadian di kita. Yang kedua, karena pergaulan. Ya,
Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saudara punya anak laki, punya anak perempuan, harus dimonitor terus. Kalau Bapak Ibu alami hal ini, seperti apa yang harus kita lakukan? Kalau anak Anda murtad, berdoa. Ada seorang ibu, dia datang kepada saya, Om, gimana anak saya? Ya udah, kamu berdoa, saya berdoa. Kamu berdoa, saya berdoa. Kamu berdoa, saya berdoa. Ya, buktinya apa? Tak lama kemudian, anak itu pulang. Luar biasa. Anak itu pulang. Ya, sekarang lagi ikut BIM Cabir, saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, luar biasa. Meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua, meninggalkan gereja. Ya, orang tua sedih. Sampai sakit-sakitan. Saya bilang, ibu nggak usah mikir terlalu jauh. Nanti ibu sakit. Jadi korban, jangan. Berdoa. Ibu berdoa, saya berdoa. Ibu berdoa, saya berdoa. Terus begitu. Ya. Pulang dalam satu pertemuan dengan wali kota, Korda waktu itu. Mau naik mobil, saya buka SMS, WA. Oh, iya. Langsung saya telepon. Kapan? Tadi malam. Luar biasa. Itu kuasa dari doa. Amin. Kalau saudara ada masalah, ada persoalan, sakit penyakit, apa juga kita harus berdoa. Katakan berdoa. 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 Iya. Bagaimana gereja bisa maju? Gereja diberkati Tuhan. Pertama apa? Doa. Yang kedua, doa. Yang ketiga, doa. Mau berdoa? Luar biasa, doa itu punya kuasa. Kuasa untuk mengubahkan. Kuasa untuk mengubahkan karaktermu, amin? Iya, kalau ada anak yang nakal, anak yang bandel, kurang ajar, gak bisa diatur. Doa. 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 Luar biasa. Almarhum Dr. Choyonggi pernah ditanya sama seorang hamba Tuhan, bagaimana Anda bisa berhasil? Hanya ada 3. Jawabannya apa? Doa. Yang kedua, doa. Yang ketiga, doa. Doa itu singkatan dari apa? Diakhiri oleh amin. Duduk omong-omong dengan Allah. Didengar oleh Allah. Itu doa. Itu yang saya ajarkan sama mahasiswa. Kalau ada apa-apa, doa. Amin? Anda mau berdoa? Ya, apalagi? Orang bisa murtad. Orang tua harus monitor terus perkembangan pergaulan dan kejiwaan seorang anak. Orang tua tidak boleh masa bodoh karena ini rawan. Kalau terjebak sampai menghamili anak orang atau anakmu dihamili, mau tidak mau, anak tersebut harus dinikahin atau dikawinin. Kan begitu saudara. Itu cara mereka, trik mereka untuk menarik kita. Jadi apa? Murtad. Dihamilin atau menghamilin. Ini sudah kejadian, saudara. Ya, ini peringatan keras buat kita. Luar biasa. Ya, kenapa banyak orang Papua datang ke Sukabumi, orang Nias datang ke Sukabumi, ada isu mau diislamkan. Enggak. Saya ajar agama, tapi saya tekankan tentang keselamatan. Itu sangat penting, saudara. Iya, mereka harus mengerti akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Saya katakan pelajaran kami ini pelajaran yang sangat penting. Di sekolah-sekolah umum, di tempat lain, selalu agama itu dipentingkan. Ya, kalau di SD, SMP kan pendidikan itu kan nomor 1 itu agama, nilainya berapa? Ya, saya dulu waktu SMP, nggak ada agama Kristen. Saya belajar agama Islam, saudara. Makanya saya ngerti tentang Islam. Bahkan 2 kalimat syahadat bisa. Al-Fatihah ya hafal waktu itu. Iya, karena budu dan seterusnya. Kenal saya, saudara. Hafal. Luar biasa, saudara. Ya, tapi tetap hati saya kepada siapa? Kepada Kristus. Sampai Tuhan panggil saya untuk menjadi pelayan Tuhan. Yang keempat, akibatnya kalau sampai murtad. Kita akan baca ayat ini. Matius 10. Bukan, belum. Matius 10 ayat 32-33. Matius 10 ayat 32. Setiap orang, ya. Halo.
Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Ayat 33, kita baca bersama. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang. Nah, itu dia. Jangan coba-coba. Ikut Yesus bukan coba-coba. Masa kasih anak coba-coba? Ada kan iklannya? Ya, ikut Yesus jangan coba-coba. Tapi barang siapa yang menyangkal itu arti menolak. Tidak beriman, tidak mengakui, itu menyangkal. Aku menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Ya, berapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak pernah datang ke saya berapa tahun yang lalu. Dia bawa keluarganya. Tolong keluarga kami, injili dia. Kenapa? Dia sudah murtad. Saya pakai ayat ini, Matius 10. Bagaimana perasaanmu pada saat kamu murtad? Ada damai? Ada sejahtera? Ada sukacita? Kalau kamu terus berkutat di sana, kalau nanti malam kamu mati, nggak percaya Yesus, kamu binasa, kamu masuk neraka, saya katakan gitu. Kaget dia. Mau bertobat enggak? Mau. Mau buka hati Tuhan? Mau. Ikutin saya berdoa. Jadi hanya apa? Diajak doa, saudara. Sampai akhirnya dia benar-benar buka hati. Ya, mau orang tua, mau siapa saja. Ya, saya pernah ngijili nenek-nenek udah 90 tahun. Ya, tapi udah dipanggil pulang ke rumah Bapak. Ya, saya puas kalau saya bisa memberitakan Injil, menyampaikan Injil, baik kepada orang tua, ya orang sakit dan sebagainya, Injil mereka, sampai mereka dengar Injil Yesus. Sampai dia percaya kepada Kristus. Betul enggak? Saya pernah beritakan orang sakit, di rumah sakit, diinjili, didoakan, ada dua kemungkinan yang akan terjadi, Anda akan sembuh atau Anda akan mati, saya bilang. Kalau Anda percaya Yesus akan sembuh, kalau tidak, kemungkinan besar Anda terima Yesus, diselamatkan, Anda mengalami kematian. Benar saudara. Ya, setelah didoakan, ya maaf turun, buang air besar, balik lagi ke atas tempat tidur, kemudian pulang. Les gitu langsung, rohnya diangkat. Wah luar biasa. Ya, itu pengalaman saya. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita diundang untuk mendoakan orang sakit, saya senang sekali. Kenapa? Mau doa sakit supaya sembuh atau doa pulang ke rumah Bapak? Loh iya saudara, saya tanya ini mau doanya doa apa ini? Oh supaya dia sembuh, ya kita doakan sembuh. Ada lagi, mau apa doanya? Ya kakek kami sudah repot, ya supaya dia pulang, serius nih, ya udah pulang. Tapi enggak saya bilang, wah Tuhan supaya Tuhan cepat-cepat ya angkat rohnya, enggak, saya enggak bilang kayak gitu saudara. Itu enggak benar saudara. Ya, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, apa yang terbaik untuk Bapak ini. Didoakan sore, besok paginya pulang. Pulang ke rahmatullah, saudara. Ya kan? Puji Tuhan. Dalam bahasa Indonesia masa gini, katakan apa? Barang siapa mengakui aku depan umum bahwa ia pengikutku, aku pun akan mengakui dia di hadapan Bapakku di sorga. Tapi barang siapa artinya siapa saja, menyangkal di muka umum bahwa ia pengikutku, aku pun akan menyangkal dia di Bapakku di sorga. Saudara tahu siapa mengikuti Yesus? Pak murid Yesus yang sempat menyangkal Yesus, saudara tahu? Siapa namanya? Petrus. Ya kan? Berapa kali dia menyangkal? 3 kali. Kenapa dia menyangkal? Karena dia takut. Ya. Bukankah engkau salah satu dari muridnya? Oh, aku gak kenal dia. Ada seorang lagi, bukankah dari bahasamu aku udah kenal, kamu pengikutnya. Oh enggak. Ya, dari menyangkal, bersumpah, ya toh luar biasa. Tapi luar biasa ya, bagaimana Tuhan mengubahkan Petrus. Setelah kebangkitannya, setelah Yesus naik ke sorga, Petrus menjadi orang pertama yang berkhotbah. Pada hari apa? Pentakosta.
Ya, Tuhan Yesus pernah bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bertanya berapa kali? 3 kali. Bukan gara-gara menyangkal 3 kali. Sampai Tuhan Yesus tanya 3 kali. Bukan. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi. Nah, yang dikatakan ya aku mengasihi itu bukan kasih yang Tuhan inginkan, saudara. Ya, tapi kasih agape. Luar biasa. Sampai 3 kali. Gitu. Nah, kalau Tuhan sampai tanya berulang-ulang kepada kita, itu berarti apa? Pertanyaan yang disampaikan kepada kita mungkin enggak nyambung dengan jawaban yang kita berikan. Berulang-ulang kali. Sampai akhirnya apa? Petrus benar-benar apa? Tidak menyangkal Yesus. Dia membuka hatinya, dia percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Ya, bahkan Kisah Rasul mencatat dalam Kisah Rasul pasal 4 bagaimana Petrus ditangkap, diadili dan sebagainya. Kali itu dia tidak takut akan aniaya, puji Tuhan. Ya, jadi kuncinya bagaimana supaya keluarga kita, anak-anak kita, anak laki kita, anak perempuan kita tidak murtad. Kunci apa? Keluarga harus harmonis. Kunci keluarga yang harmonis dalam bahagia serta kokoh sampai maut memisahkan adalah memiliki pasangan yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita lihat poin yang keempat. Untuk apa dia datang? Dia datang untuk menciptakan sorak-sorai karena pekerjaan yang telah ia kerjakan. Ya, menciptakan sorak-sorai. Ya. Kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 13, 14. Tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Apa yang membuat Tuhan bersuka cita? Karena Allah telah memilih kita. Amin. Tuhan sudah memilih saudara saya. Pilihan itu berdasarkan apa? Anugerah. Kita dipilih bukan karena kita kegantengan, kecantikan, bukan karena kita pintar, tidak. Karena anugerah Tuhan. Bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan kamu harus pergi untuk menghasilkan buah. Nah itu, kita dipilih Tuhan supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Ya ini, memilih kamu untuk diselamatkan, dipilih. Ya, kalau saudara beli buah-buahan, dipilih enggak? Ya udah, sok apa? Kiloin, pasti dipilih. Pilih satu dimek-mek gitu ya. Pilih, nggak bagus itu, udah bonyok pindah. 10 orang mek-mek saudara. Genjur. Iya kan, ibu-ibu yang suka mek-mek gitu ya. Benar nggak? Beli jeruk. Apa sih itu? Bau pesing. Istri saya bilang kalau jeruk apa? Lemon yang lokal. Kayak baunya kayak kencing kecoa katanya. Bener mam. Makanya nggak pernah beli yang lokal. Yang lokal tuh nggak bagus. Bau kencing kecoa. Ya mek-mek saudara, ya dipilih, harus dipilih, kita dipilih. Apa Tuhan pilih kita gitu? Pilih yang ganteng yang bager yang cantik yang lain nggak dipilih? Enggak. Ya, kita semua ini pilihan Tuhan. Saya sudah dipilih Tuhan. Katakan, saya sudah dipilih Tuhan. Saya sudah dipilih Tuhan. Untuk apa? Jadi alatnya. Amin. Untuk itulah ia telah manggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah ini. Ya, kenapa Yesus datang? Dia datang untuk menciptakan sorak-sorai. Ya. Mengapa dia harus bersorak-sorai? Karena pekerjaan yang Tuhan Yesus kerjakan adalah selesai. Memilih kita untuk diselamatkan. Ada? Oh ya. Dalam roh menguduskan kita dalam kebenaran. Dipanggil melalui Injil. Mendapat apa? Kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kristus datang untuk memisahkan umatnya dari mereka yang tidak taat kepada firman Tuhan. Nah ini. Yesus datang untuk memisahkan umatnya dari mereka yang tidak taat kepada firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus jadi orang-orang Kristen yang taat. Amin.
Salah satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah taat. Ya, coba kita baca 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 15. Tapi kami berpesan pada kamu saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaan dan yang tidak menurut ajaran yang telah kami terima dari kamu. Sebab kamu sudah tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara dan tidak makan roti dengan percuma, tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan jadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Ayat 10, kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah. Jelas kan? Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kenapa Paulus tulis surat seperti ini? Dalam 1 Tesalonika pasal 4, pasal 5, Paulus berbicara tentang kedatangan Tuhan. Nah pikir, ya Yesus mau datang ke semua. Tegawe, tegudu gawe. Bukan begitu. Sama seperti kita semua. Dalam rangka menanti kedatangan Tuhan, ya udah. Kita nggak usah kuliah. Udah mau kawin-kawin buruan lah. Ya. Apa yang kita lakukan, kerjakan. Apa yang kita inginkan, lakukan. Ya, supaya pada saatnya ya kita siap. Betul gak? Kami katakan karena kami dengan bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja melainkan sibuk dengan hal yang tak berguna, yaitu jadi pengacara, pengangguran, banyak idar-idar ke sana kemari, tepara rugu teh, yang ngerumpi sana, ngerumpi kadia, benar enggak? Idar-idar, ya kan? Orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dengan demikian makan makanannya sendiri dan seterusnya. Nah itu yang terjadi. Baik, dia lanjutkan berikutnya. Bagian terakhir. Kita baca dalam, ya, Yesus memisahkan umatnya dari mereka. Ya, kita baca dalam Maliaki pasal 3, ya, Maliaki pasal 3. Tidak ada di slide, ya, saya baru baca tadi pagi. Maliaki 3, 18. Ya. Jadi poin yang kelima, Kristus datang untuk memisahkan umatnya dari mereka yang tidak taat kepada firman Tuhan. Maliaki 3:18 dikatakan di situ, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaan. Orang yang rajin dengan orang yang setia, orang yang tidak ibadah dengan orang yang ibadah. Ada perbedaan. Anda rasakan enggak waktu Anda tidak ibadah? Ya, saudara bengong-bengong di rumah, dengan saudara berdatang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, pasti ada perbedaan. Betul kan? Ada perbedaan kan? Sebelum saudara percaya sama Yesus, dan sesudah saudara percaya Yesus. Ada perbedaan tidak? Ada. Ya, setelah kita percaya Yesus, ada damai, ada sejahtera, ada sukacita, ada jaminan, ada janji Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Ya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan putangan yang meriah buat Yesus. Kita menyanyikan suatu pujian tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Kita boleh bersama, kita nyanyikan pujian ini.
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Adakah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini pagi hari kita datang dengan berbagai masalah, dengan berbagai persoalan dalam rumah tanggamu, persoalan dengan anak, persoalan dengan orang tua, dengan mertua, dengan menantu dan sebagainya. Adakah di antara saudara yang ingin didoakan? Angkat tangan kepada Tuhan dan saya akan berdoa untuk saudara. Kau melihat tangan-tangan diangkat, mereka menghadapi masalah dan persoalan dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan mereka. Mari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus bersedia akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Di situasi, kondisi yang tidak memungkinkan, mari Tuhan kita sebagai anak-anak Tuhan, kami rindu Tuhan supaya jemaat Tuhan, mereka boleh diberkati oleh Tuhan, mereka boleh tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak membuat mereka menjadi goyah dan patah semangat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, saya akan berdoa untuk saudara yang datang dengan sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Adakah di antaramu yang sedang sakit? Ya, sakit apapun,
angkat tanganmu pada Tuhan. Tangan kanan diangkat, tangan kiri tumpahkan pada bagian yang sakit. Berdoa sama Tuhan. Bapa di sorga, Kau melihat tangan-tangan diangkat pada Tuhan. Mereka datang dengan sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Tapi belu-belu Yesus akan menjaga dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan solusi kepada mereka. Supaya dengan tubuh yang sehat mereka boleh kembali beraktivitas. Mungkin orang tuanya yang sakit, keluarga yang sakit dan sebagainya. Mungkin yang pernah mengalami sakit penyakit Alzheimer. Mari Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya jemaat Tuhan akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Ajar berkat kami. Supaya kami boleh memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah menyerahkan diri buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur semua bisa katakan. Amin. Silakan dulu. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Coba lambaikan tangannya yang diberkati Tuhan. Haleluya. Saat ini kita juga siap untuk memberkati ya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Saudara kita semua bangkit berdiri, sungguh ku bangga. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih